Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Kita lanjutkan materi bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup, bagian kedua, yaitu hukum pewarisan sifat. Kita mulai dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, ahli botani dari Austria, meneliti sekitar tahun 1856 sampai 1866. Makanya nih dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Genetika. Mendel menggunakan objek penelitian yaitu kacang kapri. Mengapa menggunakan kacang kapri? Karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, daur hidup relatif pendek sehingga segera bisa dipanen, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Ini dia variasi pada tanaman kapri. Misalnya, bunga tanaman kapri ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Bijinya ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk keriput. Warnanya pun ada kuning dan ada hijau. Buahnya ada yang mulus berwarna hijau atau kuning, ada yang keriput berwarna hijau atau kuning. Bunganya ada yang berada di ujung tanaman, ada yang berada di samping, dan ada tanaman yang tinggi, ada pula tanaman yang pendek. Mendel melakukan dua jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid yaitu menyilangkan kapri dengan satu sifat beda, misalnya hanya menyilangkan sifat bentuk bijinya saja, bulat atau keriput. Kalau persilangan dihibrid adalah menyilangkan kapri dengan dua sifat beda, misalnya bentuk bijinya sama warna bijinya. Persilangan monohibrid atau kita sebut dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau kita sebut dengan variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Contohnya nih, parental yang pertama atau induk yang pertama ada bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Bunga ungu bergenotip homozigot dominan, U besar, dan bunga putih bergenotip homozigot resesif, U kecil. Ingat bahwa gen dengan lambang huruf kapital berarti bersifat dominan, sedangkan huruf kecil berarti sifatnya resesif atau yang dikalahkan. Gametnya apa? Dari genotip U besar, gametnya adalah U besar dan U besar. Dari genotip bunga putih yaitu U kecil, gametnya adalah U kecil dan U kecil. Anakannya bagaimana? Ada persilangan U besar dengan U kecil, menghasilkan filial U besar U kecil. Kemudian U besar ketemu U kecil yang ini menjadi U besar U kecil. Kemudian yang ini U ketemu dengan U menjadi U besar U kecil. Satu lagi U besar ketemu U kecil menjadi U besar U kecil. Nah, sama kan semuanya U besar U kecil. Nah, U besar U kecil ini fenotipnya adalah ungu karena ada gen yang dominan. Dilihat dari induknya, gen dominan mengkode warna ungu sehingga hasilnya 100% ungu. Kemudian dari anakan tersebut kita silangkan sesamanya. Jadi hasilnya U besar U kecil ya, atau bunga ungu. Ketika disilangkan sesamanya, kita cari gametnya dulu. U besar U kecil, gametnya adalah U besar dan U kecil. Satunya juga sama. Nah, kita silangkan seperti tadi, menghasilkan anakan U besar menjadi UU. Kemudian ini bertemu, U besar ketemu U kecil menjadi U besar U kecil.
Kemudian yang di sini U kecil ketemu U besar, menjadi U besar U kecil. Terakhir, U kecil ketemu dengan U kecil. Hasilnya adalah U kecil U kecil. Nah, dilihat dari sini di 1, 2, 3 memiliki U besar atau pembawa sifat dominan yaitu ungu. Berarti 3 teratas ini hasil fenotipnya adalah bunga berwarna ungu atau 75%-nya hasilnya adalah ungu. Karena di sini ada 3 U yang dominan, 1, 2, 3 per keseluruhannya ada 4, 3 per 4 kali 100%, yaitu 75%. Sedangkan sisanya 1/4 bagiannya ini U kecil semua. Nah, di sini tidak ada yang dominan, berarti hasilnya adalah bunga berwarna putih. Kita beralih ke persilangan dihibrid atau kita sebut dengan hukum kedua Mendel atau hukum penggabungan secara bebas. Contoh persilangannya, Mendel menyilangkan kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning. Genotipnya homozigot dominan atau baba kakak. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyepakati bahwa sifat dominan biar efektif bilangnya, maka untuk yang dominan kita baca vokal A dan yang resesif kita baca vokal I. Baba kakak dengan kacang kapri biji kisut berwarna hijau, homozigot resesif, berarti genotipnya adalah bibi kiki. Bagaimana cara menyilangkannya? Nah, kita cari gametnya dulu. Dari genotip baba kakak, maka kita punya gamet ba bergabung dengan K menjadi baka. Ba juga bergabung dengan K yang satunya menjadi baka. Kemudian ba satunya lagi bergabung dengan K menjadi baka. Terakhir, ba ketemu K menjadi baka. Jadi gametnya seluruhnya adalah baka. Untuk yang genotip satunya adalah bibi kiki, gametnya adalah seperti tadi ya. Bi bergabung dengan ki membentuk biki, biki lagi, dan biki lagi. Untuk bibi kiki, 100% gametnya adalah biki. Nah, untuk persilangannya, selanjutnya karena ini sama semua kan, baka semua sama biki semua, yang kita silangkan pakai satu saja, baka sama biki. Nanti hasilnya sama aja. Nah, seperti ini. Baba kakak disilangkan dengan bibi kiki. Gametnya tadi kita sudah dapat. Dari baba kakak mendapatkan gamet baka, dari bibi kiki mendapatkan gamet biki. Kita silangkan menjadi babi kaki. Nah, seluruhnya keturunannya adalah babi kaki yang berfenotip bulat kuning. Karena di sini untuk gen B ada yang dominan. Nah, dominannya membawa sifat bulat. Berarti ini hasilnya nanti fenotipnya adalah bulat. Untuk kaki, nah di sini juga ada K yang dominan. Nah, berarti hasilnya berwarna kuning karena pembawa sifat dominannya adalah kuning. Semuanya hasilnya adalah bulat kuning 100%. Kemudian kita akan silangkan keturunan pertama dengan sesamanya. Berarti babi kaki disilangkan dengan babi kaki juga. Persilangannya seperti ini. Bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Genotipnya babi kaki dan babi kaki. Kita cari gametnya. Nyarinya seperti tadi. Ba ketemu K menjadi baka. Ba bergabung dengan Ki jadi baki. Bi bergabung dengan K menjadi bika. Bi bergabung menjadi
B bergabung dengan Ki menjadi Biki. Yang satunya juga sama, karena genotipnya juga sama. Nah, kalau yang ini kita tulis dalam bentuk diagram agar persilangannya gampang. Kalau kita tulis seperti tadi, kanan sama kiri kan nanti ribet ya garis-garisnya. Nah, makanya kita bikin diagram seperti ini. Gamet dari genotip pertama dituliskan di sini. Ini gamet-gametnya ya. Baka, Bika, Baki, Biki. Satunya juga sama. Kita tuliskan yang secara mendatar. Nah, persilangannya bagaimana? Gampang, kita pertemukan saja. Baka disilangkan dengan yang gamet baka juga, maka ketemunya di sini. Baba, kakak. Lanjut, baka dengan bika, ketemunya di sini. Babi, kakak. Contoh yang ini, biki ketemu dengan baki. Hasilnya adalah babi, kiki, dan seterusnya semuanya sama. Nah, akhirnya kita punya 16 jenis genotip yang ada di diagram ini. Fenotipnya bagaimana? Ingat ya, yang dominan berarti yang menang, resesif berarti dikalahkan. Contohnya, untuk yang genotip baba kakak berarti hasil fenotipnya apa? Ada B besar sama K besar, berarti ini hasilnya adalah bulat kuning. Terus contohnya ini. Di sini adanya bibi, tidak ada B yang dominan. Maka hasilnya bukan bulat, melainkan keriput atau kisut. Nah, untuk K-nya di sini dominan semua, maka hasilnya adalah warna kuning. Jadi, hasil yang ada di kotak ini fenotipnya adalah kisut kuning. Terus yang di sini. Nah, di sini ada yang dominan B-nya. Berarti hasilnya adalah bulat. Untuk warnanya, ini adanya kiki, tidak ada K dominan. Maka keluarnya adalah warna hijau. Karena hijau itu dikalahkan oleh kuning. Resesif. Nah, kamu hitung saja deh, bulat kuningnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 fenotip bulat kuning. Kita tuliskan di sini. Nah, ada 9 bulat kuning. Kemudian kita cari yang bulat hijau. Ada berapa? Nah, 1, 2, 3. Ada 3 bulat hijau. Kemudian yang keriput warna kuning ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, yang terakhir yang keriput dan hijau, yang homozigot resesif ya ini ya, bibi kiki. Hasilnya adalah keriput hijau. Hanya ada 1. Maka untuk perbandingan keturunan dari persilangan babi kaki dengan babi kaki adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 untuk perbandingan fenotip bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau. Nah, mungkin agak rumit untuk pertama kali, tapi kalau kalian sudah sering berlatih untuk menyilangkan, maka nanti gampang. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, variasi gen yang menentukan karakter-karakter yang berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Nah, kesimpulan dari Mendel ini dikenal dengan hukum penggabungan secara bebas. Selesai materi ini, jangan lupa latihan untuk melakukan persilangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.